Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Arif Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 22 Morapadang, Kabupaten Banyasin. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam membuat koneksi antar materi kali ini, saya melakukan refleksi secara individu dengan merespon beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam proses pembelajaran. Prinsip utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan, minat, tingkat kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda. Dengan demikian, guru mencoba untuk menyesuaikan pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan beragam murid mereka. Adapun cara-cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan murid. Guru harus mengenali kebutuhan, minat, dan tingkat kemampuan setiap murid. Ini bisa dilakukan melalui observasi, evaluasi, dan komunikasi yang baik. 2. Penyediaan materi yang variatif. Guru harus menawarkan berbagai jenis materi, sumber daya, dan aktivitas pembelajaran untuk memenuhi berbagai gaya belajar murid. 3. Grupkan murid. Mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan, minat, atau kebutuhan mereka memungkinkan guru untuk memberikan panduan yang lebih sesuai dengan setiap kelompok. 4. Mendukung murid secara individual. Memberikan bantuan tambahan, tugas khusus, atau dukungan ekstra kepada murid yang memerlukannya dan memperbaiki pendekatan pembelajaran. 5. Evaluasi yang berbeda. Menggunakan metode evaluasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan murid seperti penugasan, proyek, atau ujian yang disesuaikan. 6. Kolaborasi dan komunikasi. Berkomunikasi secara terbuka dengan murid, orang tua, dan rekan guru untuk memahami kebutuhan individu dan memperbaiki pendekatan pembelajaran. 7. Fleksibilitas. Guru harus siap untuk merencanakan ulang dan menyesuaikan pengajaran mereka sesuai dengan perkembangan murid. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan pendekatan berdiferensiasi, guru berupaya untuk mengakomodasi perbedaan murid dalam proses pembelajaran. Berikut adalah penjelasan pemahaman saya tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 1. Menghormati kepribadian murid. Pendekatan ini menghormati identitas unik setiap murid. Guru memahami bahwa apa yang cocok untuk satu murid mungkin tidak cocok untuk yang lain, sehingga mereka berusaha untuk mengakomodasi perbedaan kepribadian, budaya, dan latar belakang murid. 2. Memaksimalkan potensi murid. Dengan mengakomodasi tingkat kemampuan yang beragam, guru dapat membantu murid untuk mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Murid yang cenderung lebih unggul dalam beberapa mata pelajaran dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang memerlukan dukungan tambahan dapat mendapatkan bimbingan khusus. 3. Meningkatkan motivasi belajar. Ketika murid merasa bahwa pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka, mereka lebih mungkin untuk merasa termotivasi. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi, konsentrasi, dan minat murid dalam pembelajaran. 4. Pembelajaran yang lebih efektif. Dengan menyesuaikan materi, metode, dan penilaian, guru dapat membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi murid. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman konsep dan memungkinkan murid untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan. 5. Peningkatan inklusi. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung inklusi murid dengan kebutuhan khusus, seperti murid yang disabilitas.
Dengan menyediakan bantuan yang sesuai, murid ini dapat merasa diterima dan memiliki peluang yang sama untuk sukses. 6. Penilaian yang berfokus pada kemajuan. Guru dapat menggunakan penilaian formatif yang lebih berfokus pada perkembangan murid daripada hanya pada hasil akhir. Hal ini memungkinkan guru untuk melacak perkembangan murid dan memberikan umpan balik yang sesuai. 7. Kolaborasi dan dukungan. Pembelajaran berdiferensiasi mendorong kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua. Komunikasi terbuka dan kolaborasi dapat membantu guru memahami kebutuhan murid dengan lebih baik dan memberikan dukungan yang sesuai. Dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan merangsang minat belajar yang pada gilirannya dapat membantu murid mencapai hasil yang lebih baik dalam pendidikan mereka. Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul 1. Pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik adalah menuntun, membimbing, memfasilitasi sesuai dengan kodratnya, memenuhi kebutuhan murid yang salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, bahwa pendidik perlu memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dengan demikian, pendidik harus senantiasa mandiri, menjadi pembelajar sepanjang hayat, senantiasa berinovasi, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Salah satunya dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, pendidik dapat mewujudkan visi dengan membuat prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, murid memiliki kontrol atas dirinya sendiri, menunjukkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga pendidik perlu menumbuhkan motivasi intrinsik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dihargainya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar murid yang beragam, sehingga menumbuhkan motivasi belajar dari dirimu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.